catatannya secara kritis terkait dengan persoalan yang terjadi di Sulawesi Tenggara, karena kita tahu bersama kali ini kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan aturan itu sangat nampak ya. Dan data-data kami dari 3 kabupaten kota itu hampir semua daerah punya persoalan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam pengelolaan komoditas nikel di Sultra. Nah, ini seharusnya menjadi poin-poin pertimbangan KPU maupun isu yang krusial ini diangkat di dalam proses debat, karena menurut kami Walhi melihat seharusnya dalam momen pilkada ini menjadi momentum bagus bagi masyarakat itu maupun bagi masyarakat untuk menyampaikan apa keluhannya, dan itu termuat secara legitimasi dalam visi misi calon, dan seharusnya ini ditindaklanjuti oleh KPU dalam proses debat. Nah, tapi itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat seharusnya KPU dalam menentukan panelis itu seharusnya mengambil dalam kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat. Itu sebenarnya yang diperuntukkan dan itu diperbolehkan dalam, bahkan ada surat keputusan KPU itu di nomor 1363 tahun 2024 terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan kampanye. Itu jelas ada KPU harus mempertimbangkan dalam memilih panelis, satu di kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat, itu dalam surat keputusan. Nah, kalau kita melihat sejauh ini dari 2 kali debat, panelis ini oke lah, isu yang diangkat itu masih relevan dengan isu-isu yang diangkat dan panelis ini. Tetapi di debat ketiga ini kami melihat setelah KPU mengangkat isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, ini tidak relevan dengan isu yang diangkat dengan panelis yang ditunjuk oleh KPU. Nah, sehingga kami melihat ini ada ketidakprofesional oleh KPU, terutama dalam menentukan panelis, karena melihat beberapa ada 7 panelis dan tidak satupun ada yang punya keahlian dalam isu bidang lingkungan dan sumber daya alam. Nah, sehingga kami melihat ya kita kurang pesimis, karena jangan sampai yang diperdebatkan oleh para calon ini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya carut marut pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Konawe Selatan, kemudian di Kabaina dan di daerah-daerah lain itu kan agak banyak, dan itu kami pesimis itu tidak akan tersampaikan dalam perumusan debat, karena panelisnya ditangkap itu tidak satupun yang punya keahlian dalam bidang lingkungan dan sumber daya alam. Nah, sehingga itu menjadi poin catatan kita dari penentuan KPU menunjuk panelis itu. Panelis saat ini yang kita lihat itu kan semua berasal dari akademisi. Nah, sehingga kita bisa katakan KPU tidak menjalankan surat keputusan itu. Nah, bisa jadi ya dugaan kita tidak profesional karena aturan sendiri tidak dijalankan kan gitu. Nah, yang kedua, keterkaitannya terkait dengan apakah ada keterkaitan beberapa calon dan panelis. Nah, ya kita tidak bisa menuju serta-merta tanpa data ya. Tapi bisa jadi ada dugaan kita karena kalau kita tracking beberapa calon, beberapa panelis ini kan pasti ada yang punya kerja masa lampau itu, bahkan masuk dalam proses perumusan AMDAL dan sebagainya. Nah, tinggal kita tracking itu. Yang kedua, ketidakprofesional KPU itu karena memilih kalangan panelis yang tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, kita anggap itu jadi aturannya tidak dijalankan dengan baik, dalam pemilihan panelis juga tidak berdasarkan pertimbangan yang matang, pertimbangan sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, ya bisa jadi kalau dugaan kita ada keterkaitan yang bisa jadi untuk menyelamatkan beberapa calon itu. Tapi kita tidak ingin menyebut bahwa ada bias antara KPU dan para calon. Nah, ini hanya dugaan kita saja. Nah, selanjutnya kalau bicara soal track record, download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.